Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata seluruhnya match ataupun identik dengan darah milik saudari Vena Melinda, dan match-nya hampir 100% karena seluruhnya cocok. Kan sudah jelas ya, DNA-nya itu memang darahnya Mbak Vena gitu. Cuman karena apa darah tersebut keluar dari hidung, itu yang sampai saat ini kami pun belum tahu, dan keluarga belum yakin bahwa itu akibat dari pukulan Mas Ferry gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Mungkin ada beberapa dari anggota keluarga yang memang kurang setuju dengan hubungan pernikahannya, tapi kami semua tuh karena turut bahagia, jadi kami berusaha untuk menerima. Makanya pas kami dengar berita seperti itu tuh jujur mengecewakan untuk kami, karena di saat kami udah membuka hati, tapi malah kami dikecewakan. Tidak ada perdamaian, kata Vena, dan tidak takut atas sayang dan ancaman. Ya, tidak ada perdamaian. Jangan ngaku-ngaku cinta damai, tapi kau ngancam dengan pakai hal-hal di luar yang tidak ada kaitannya dengan Vena. Apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri, terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu? Yang kita sampaikan ini kan fakta, bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan. Berita bahwa saya ini berpihak kepada Ferry, tidak. Saya tidak akan pernah berpihak kepada yang salah, walaupun saya temennya. Salah ya tetap salah. Kalau salah memang harus dihukum ya dihukum. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda nampaknya akan kembali memanas. Pasalnya, Kamis besok, Vena akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Jawa Timur. Namun, kali ini Vena nampaknya tidak akan memberi celah sedikit pun untuk Ferry, yang diketahui kini kondisinya semakin tertekan. Pihak Ferry Irawan yang murka atas sikap tegas Vena pun kembali mempertegas sikapnya. Jika memang benar besok tidak ada kata kesepakatan perdamaian, maka pihaknya tak segan-segan membongkar aib keluarga Vena. Di sisi lain, Elma Theana yang semula membela sahabatnya Ferry kini nampaknya telah banting setir, yang kini malah justru berpihak kepada Vena. Lantas, benarkah kini sebenarnya Elma Theana telah mengetahui duduk permasalahan KDRT tersebut? Dan seperti apakah perkembangan kasus dugaan KDRT menurut pihak kepolisian? Akankah kasus ini berlanjut hingga ke meja persidangan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan KDRT Ferry Irawan atas istrinya Vena Melinda nampaknya akan memasuki babak baru. Ya, tak dapat dipungkiri, trauma mendalam yang kini tengah dirasakan oleh Vena nampaknya masih begitu membekas. Namun, meski kondisi fisiknya masih belum stabil 100%, lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris menegaskan jika kliennya itu pasti akan memenuhi pemeriksaan lanjutan yang akan digelar pihak kepolisian Polda Jawa Timur Kamis besok. Tak hanya itu, Hotman juga secara terang-terangan membeberkan tentang barang bukti tambahan yang akan Vena sertakan, yang ia yakini akan mengejutkan pihak Ferry. Lantas, seperti apa respon pihak kepolisian terkait barang bukti awal Vena yang masih menjadi perdebatan keluarga Ferry Irawan? Dan seperti apa pula langkah dari kedua pihak terkait agenda pemeriksaan lanjutan yang akan digelar Kamis besok? Hari Kamis, jam 9 pagi. Jam 9 pagi di Polda Jawa Timur. Di mana Vena akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti dalam sejarah hidup yang dia tahu tentang suaminya. Anda akan terkejut.
Nanti Anda akan terkejut dalam keterangan BAP tambahan. Vena akan membuka plus saksi-saksi bagaimana sejarah hidup itu orang. Makanya kita sedang menunggu begitu loh. Menunggu hari Kamis ini, apakah dimungkinkan, apakah ada keinginan untuk menjalin pertemuan itu. Nah itu nanti tergantung daripada Ibu V sendiri. Kalau memang ada peluang itu lalu dipertemukan, ya kita tunggu nanti apa hasilnya. Jadi kami Bitlahor Polda Jatim menerima barang bukti yang dikirim oleh Ditreskrim Polda Jatim, dalam hal ini Subdit Renakta, berupa sebenarnya 4 bungkus, tapi isinya ada 5. Yang pertama kaos warna coklat milik saudari Vena Melinda, yang kedua adalah handuk warna putih yang ditemukan di lantai 5, kemudian ada kerikan darah kering yang ada di lantai bercak darah kering yang ada di lantai 5 hotel tersebut. Kemudian tambah 2 pembanding darah dari milik saudari Vena Melinda. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang lakukan pertama adalah menentukan apakah benar itu darah manusia. Setelah dilakukan ternyata betul bahwa semuanya adalah darah manusia. Untuk menentukan darah tersebut milik Vena Melinda itu bukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata seluruhnya match ataupun identik dengan darah milik saudari Vena Melinda, dan match-nya hampir 100% karena seluruhnya cocok dari 24 lot. Jadi itu semua alelnya cocok. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam 3 barang bukti yang dikirim itu identik dengan darah pembanding dari darah milik saudari Vena Melinda. Kan sudah jelas ya, DNA-nya itu memang darahnya Mbak Vena gitu. Cuman karena apa darah tersebut keluar dari hidung, itu yang sampai saat ini kami pun belum tahu, dan keluarga belum yakin bahwa itu akibat dari pukulan Mas Ferry gitu ya Mbak ya? Iya. Saat ini sedang kita periksa CCTV, tapi masih proses ya, belum selesai. CCTV ketika yang bersangkutan mau ke resepsionis dan yang lain, tapi belum selesai. Kita sedang meriksa CCTV. Kita tunggu karena masih ada beberapa yang belum lengkap. CCTV-nya belum lengkap. Nanti kita akan hadirkan ahli-ahlinya, ahli kedokteran forensik, ya kan, ahli tulang hidung kah, atau ahli kedokteran hidung, THT, itu nanti akan hadir begitu loh. Mereka lah yang punya kapasitas menjelaskan apa saja sih alasan-alasan hidung itu bisa berdarah, begitu loh. Apalagi kalau memang benar, sekali lagi, apalagi kalau memang benar tulang hidungnya tidak patah. Nanti kita akan pertanyakan kenapa darah itu bisa keluar. Kecuali ternyata hasil visumnya mengatakan tulang hidungnya patah. Nanti kita buktikan kenapa kok bisa patah. Nah, makanya proses itu kan masuknya di ranah pengadilan. Itu kan ranah pembuktian. Biarkanlah itu berjalan, kita akan nanti masuk ke proses pembuktian, ya kita akan lakukan pembuktian tersebut. Kita akan uji alat bukti tersebut. Kita akan uji fakta-faktanya, begitu loh. Sehingga nanti ketika pengadilan sudah mengambil kesimpulan, apakah itu benar melakukan ataupun tidak benar melakukan, ya itulah nanti ujungnya. Bahwa proses penegakan hukum ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, pihak Ferry Irawan nyatanya tak pernah gentar dalam mengupayakan perdamaian. Namun, meski segala cara telah ia upayakan, Vena Melinda nyata-nyatanya masih tetap enggan mendiskusikan jalan damai tersebut. Diduga, hal tersebutlah yang kini membuat kondisi Ferry semakin tertekan selama berada di balik jeruji besi.
Namun, alih-alih pasrah, pihak Ferry justru tak berhenti mendesak Vena untuk mengupayakan mediasi. Tidak hanya mengancam akan mengumbar aib Vena, pada beberapa waktu lalu pihak Ferry nyatanya sempat mengancam akan membongkar aib kasus Atala Naufal, anak kedua Vena. Lantas, benarkah jika tak kunjung menemui perdamaian, Ferry Irawan benar-benar akan membuka semua aib keluarga Vena Melinda? Tidak ada kami pernah mengatakan seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa Pak Ferry itu sebagai manusia juga akan melakukan pembelaan diri pada saatnya, begitu loh. Nah, terkait dengan apa kasus di Bogor belum disampaikan. Siapa yang menghadapi kasus di Bogor juga belum disampaikan, begitu loh. Biarkanlah itu menjadi nanti kalau memang Pak Ferry pada akhirnya merasa terlalu disudutkan, Pak Ferry yang akan menyampaikan, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah ada video shoot. Kalau memang ada upaya perdamaian, ayolah kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi di sisi yang lain, kalau memang sudah tidak ada, katakanlah ya tidak ada upaya perdamaian, maka kita fokus di proses penegakan hukum. Tidak ada lagi isu-isu, tidak ada lagi saling membongkar kesalahan satu dengan yang lain, begitu. Karena sekali lagi ini kan prosesnya sudah berjalan, proses hukumnya sudah berjalan. Marilah kita hormati proses penegakan hukumnya. Nah, segala sesuatunya itu kan bisa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sehingga tidak mengakibatkan ada berita-berita yang liar begitu loh di luar sana. Ya harapan kami sih seperti itu, sehingga kami tim penasihat hukum bisa fokus terhadap proses penegakan hukumnya. Kalau sudah tidak ada upaya perdamaian begitu loh. Sekali lagi kami sudah mempersiapkan strategi kami untuk bagaimana nanti melakukan pembelaan di proses pengadilannya. Dan fakta-fakta itu akan diungkap di pengadilan. Hotman atas nama Melinda mengatakan tidak takut terhadap ancaman maupun cyber yang dibuat oleh berbagai pihak dengan dalih akan dibukalah ini, akan dibongkarlah ini kalau tidak mau berdamai. Sekali lagi, tidak takut. Laporan polisi jalan terus, ya. Dan juga gugatan perceraian juga sedang disempurnakan. Okay? Banyak pihak selalu bermanis mulut mengatakan perdamaian itu perlu. Tapi ternyata juga mulutnya ngancam-ngancam. Apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri? Terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu. Yang kita sampaikan ini kan fakta bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri, begitu loh. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada ancam-mengancam, tidak. Ini kan disampaikan apa adanya. Sama halnya ketika kuasa hukum dari Bu Fe mengatakan akan membuka sejarahnya Pak Ferry, kan begitu. Apa yang diketahui Bu Fe tentang Pak Ferry? Katanya akan dibuka, kan begitu. Jadi ya masing-masing kan punya. Karena mereka ini kan bagaimanapun hubungan suami istri yang masih sah loh, masih suami istri loh. Tentu masing-masing kan punya. Nah, ayolah kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Satu, kalaupun tidak bisa selesai dengan baik, ayolah kita ikutin proses hukum dengan baik tanpa mengeluarkan lagi isu-isu yang lain. Ya artinya kalau memang pintu damai itu sudah ditutup dan memang Mbak Vena menginginkan perpisahan, sejauh itu memang dengan cara baik-baik, saya rasa siap. Memang benar kakak pertama dan kedua kami sudah duluan mengunjungi Ferry. Ya informasi yang kami dapatkan adalah secara fisik beliau sehat, hanya pasti hari itu Ferry sangat tertekan dan tidak habis pikir kalau sampai kejadiannya seperti ini. Ya kami keluarga juga cuma bisa memberikan semangat aja buat Ferry, semoga persoalannya bisa cepat selesai. Kalau mau bisa baik-baik, tapi solusinya ya damai aja gitu loh. Tidak ada perdamaian kata Vena dan tidak takut atas sayang dan ancaman. Tidak ada perdamaian. Jangan ngaku-ngaku cinta damai, tapi kau ngancam dengan pakai hal-hal di luar yang tidak ada kaitannya dengan Vena. Vena tidak punya kasus apapun di Bogor. Kalau sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab mengait-kaitkan
kasus anak yang sudah SP3, kasus anak yang sudah SP3, ya, dikait-kaitan dengan kasusnya Vena sama suaminya sangat tidak relevan. Dan Anda bisa menilai, masa hal-hal terkait dengan anak dipakai sebagai ancaman. Kalau kamu tidak mau berdamai, saya akan buka kasus ini. Silakan buka. Ya, Vena bilang, gua tantangin, buka kasusnya. Kasus apa? Ya, buka kasusnya. Jangan ngomong doang, buka. Terlepas dari polemik perdamaian yang tengah diupayakan Ferry Irawan, belakangan ini nama Elma Theana kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pada beberapa waktu lalu, sahabat Ferry Irawan itu sempat membela Ferry dan menyebut jika Ferry tidak mungkin melakukan KDRT terhadap Vena. Namun, entah karena hal apa, kini pandangan Elma seolah telah berbelok 180 derajat dan tak lagi berpihak pada Ferry. Ya, Elma kini justru membela Vena dalam melawan segala tindak KDRT. Di sisi lain, keponakan Vena juga turut melontarkan sejumlah fakta yang mengejutkan. Lantas, seperti apakah pengakuan Leticia terhadap kasus yang dialami Vena? Dan benarkah Elma sebenarnya telah mengetahui duduk permasalahan yang terjadi, hingga benar meyakini bahwa Ferry telah melakukan KDRT terhadap Vena? Saya tidak pernah memihak, saya tidak pernah pro kepada orang yang salah. Jadi kalaupun Ferry dinyatakan bersalah secara hukum, saya bilang sama Ferry, kamu harus terima konsekuensinya dan kamu harus jalani dengan ikhlas, mungkin semua ada hikmahnya. Jadi hanya sebatas itu aja. Jadi bukan berarti saya dekat sama Ferry dan teman Ferry, saya pro dengan apa yang dilakukan, tidak. Saya tidak mau mengkubu-kubukan, saya teman baik Vena juga. Saya kenal Vena, saya kenal juga Ferry, saya juga memberikan support kepada Vena, saya juga ikut saya juga ngobrol sama Vena juga, saya bilang ikut prihatin dengan yang Vena alami, dan saya berharap sebagai teman mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu aja harapan saya. Aku kecewa banget sih, sedih banget. Aku bahkan langsung hubungin Onti meskipun posisinya satu lagi jauh ya, tapi aku langsung WhatsApp ke Onti Vena, aku bilang selalu kuat, yang sabar, pasti Onti Vena itu bisa mendapatkan sosok suami yang lebih baik lagi ke depannya. Dan sekalipun mungkin belum ada rezekinya untuk Onti dipertemukan dengan orang yang tepat, tapi paling tidak dengan apa yang Onti Vena punya saat ini tuh udah cukup untuk membuat Onti Vena bahagia. Sepengetahuan saya, waktu saya sama Ferry main, sebelum kenal Vena, saya nggak bisa bohong dan saya nggak mau memfitnah orang. Waktu Ferry berteman sama saya, Ferry orang yang baik, ya, terlepas dia temperamen, terlepas dia itu bagaimana dengan keluarganya, itu saya nggak ngerti. Mungkin karena saya temen ya, sebagai seorang temen ya, yang diperlihatkan ke saya yang baik-baiknya gitu. Aku tahu banget Tante Vena tuh orangnya tuh tulus banget dan hatinya sangat mulia. Dan Onti Vena tuh, aku manggilnya Onti kan, Onti Vena tuh pekerja keras yang memang dia agak sedikit mungkin merasa sepi kan dengan ketidakhadiran kedua anak-anaknya, Kak Atal dan Kevla yang udah mulai dewasa, sekarang hanya ada Vania. Dan dari situ mungkin Onti Vena tuh merasa kesepian kan. Jadi ya dengan dia bisa bertemu dengan pasangannya saat dia menikah tuh aku turut bahagia banget. Soalnya Onti Vena juga aku bisa melihat dia bisa tersenyum lebar, kembali bahagia lagi. Dan aku jadi turut senang juga sebagai ponakan. Mungkin ada beberapa dari anggota keluarga yang memang kurang setuju dengan hubungan pernikahannya, tapi kami semua tuh karena turut bahagia, jadi kami berusaha untuk menerima. Makanya pas kami dengar berita seperti itu tuh jujur mengecewakan untuk kami, karena di saat kami udah membuka hati, tapi malah kami dikecewakan. Makanya dari situ ya aku juga sebagai perwakilan dari anggota keluarga ya udah mengingatkan juga kepada Onti Vena untuk tidak usah terlalu berharap lebih dengan orang lain gitu. Onti sih sebenarnya kondisinya sekarang tapi udah lebih baik, udah jauh lebih baik, dan mungkin memang masih sedih pasti, masih kecewa tuh pasti, karena namanya dikecewakan itu kita sulit untuk melupakan tapi bisa untuk memaafkan ya kan. Ya, untuk Ferry semoga bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk Vena semoga bisa sabar dan melalui ini semuanya dengan
hati mudah-mudahan Vera bisa lebih tegar lagi, bisa lebih sabar lagi, bisa lebih kuat, dan harapan saya untuk kalian berdua semoga bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.